Hai semua, kali ini saya buat kue basah, kue tradisional yang rasanya enak banget. Teksturnya sangat lembut, legit, dan tidak keras. Mencampurkan 3 varian tepung, diaduk lalu dikukus, hasilnya bisa jadi kue lapis tepung ketan yang enak, tampilannya cantik, mulus, dan pasti disukai semua orang. Kue ini cocok banget dijadikan ide jualan ataupun cemilan bersama keluarga. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung ketan sebanyak 250 gram atau sekitar 25 sendok makan. Tambahkan tepung beras sebanyak 200 gram atau sekitar 20 sendok makan. Saya juga menambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan, gula pasir sebanyak 330 gram atau sekitar 18 sendok makan. Lanjut, saya menambahkan garam sebanyak setengah sendok teh. Nah, bahan-bahan keringnya udah masuk semua, ini kita aduk rata terlebih dahulu ya dengan whisker. Bahan keringnya udah rata, lalu tuangkan untuk santannya. Saya masukkan santannya sebanyak 1300 ml, masukkannya secara bertahap ya. Lalu diaduk dengan whisker sampai tercampur rata. Untuk kue lapis ini wajib banget menggunakan santan yang kental serta menggunakan santan segar. Saya sarankan tidak menggunakan santan instan ya teman-teman, karena supaya rasa kuenya semakin enak, aromanya semakin wangi, serta rasanya semakin gurih. Untuk kue yang lebih awet, boleh santannya dipanaskan terlebih dahulu ya, dan gunakan santannya dalam keadaan dingin suhu ruang. Nah, supaya lebih wangi lagi, saat kita merebus santannya, tambahkan sedikit daun pandan ya teman-teman. Kalau udah rata, jangan lupa ya adonannya kita saring terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindil. Adonan saya bagi menjadi 3 bagian, ada yang masing-masing 800 ml dan ada juga adonan yang saya bagi 400 ml. Untuk 800 ml pertama, saya menambahkan coklat bubuk sebanyak 1 sendok makan. Jangan lupa ya dilarutkan terlebih dahulu supaya mudah mencampurkannya. Aduk rata sampai tercampur menggunakan sendok sampai membentuk pasta ya teman-teman. Nah, kalau udah rata dan tercampur semua, langsung aja kita tuangkan ke adonan yang paling banyak. Nah, kalau masih ada yang bergumpal, boleh disaring ya adonannya supaya teksturnya udah halus dan tidak ada lagi yang bergumpal. Untuk adonan 800 ml yang kedua, saya menambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Saya larutkan juga terlebih dahulu supaya mudah mencampurkannya. Tapi kalau tidak ada pemutih makanannya, boleh di skip ya teman-teman. Kalau udah rata, langsung tuangkan ke adonan yang paling banyak, diaduk rata kembali ya sampai semuanya tercampur dan larut. Nah, untuk adonan yang ketiga, adonan 400 ml, saya menambahkan pewarna makanan berwarna hijau muda. Nah, ini diaduk rata ya sampai tercampur. Untuk pemilihan warna sesuai selera ya, teman-teman. Nah, kalau udah rata, sisihkan adonannya dan kita siapkan cetakannya. Di sini saya menggunakan loyang tulban yang berukuran 22 cm dan saya olesi minyak sayur ya, supaya tidak lengket. Untuk adonan yang pertama saya masukkan adonan coklat ya. Pastikan menggunakan kukusan yang sudah panas serta airnya mendidih. Jangan lupa ya tutupnya untuk dialasi dan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Ini dikukus menggunakan api kecil aja selama 15 menit sampai adonan coklatnya set. Setelah 15 menit, adonan coklat pertama udah set, kemudian kita buka tutup kukusannya. Dan lanjut saya menuangkan untuk adonan yang kedua, adonan putih. Oh ya teman-teman, untuk adonan yang 800 ml kita bagi menjadi 2 ya. Dan masing-masing adonan dikukus sebanyak 400 ml. Kalau udah dituangkan adonannya kita kukus kembali ya, selama 15 menit sampai adonannya set. 15 menit udah berlalu dan adonannya udah set, kita tuangkan untuk adonan selanjutnya ya. Saya hanya membuat 5 layer, per lapisannya 400 ml, tapi kalau mau melebihkan boleh ya teman-teman. Ini kita masukkan secara perlahan ya, supaya warnanya rata dan tidak bercampur. Dikukus selama 15 menit sampai set. Setelah 15 menit, layer yang ketiga udah set, kemudian kita tuangkan untuk adonan layer keempat, adonan yang berwarna putih.
Nah, sebelum dituangkan, diaduk-aduk terlebih dahulu ya supaya rata dan masukkannya secara perlahan supaya warnanya rata dan tidak bercampur. Kalau udah dituangkan, dikukus kembali selama 15 menit sampai adonan set. Setelah 15 menit dan udah set, ini kita masukkan untuk layer yang terakhir ya, layer yang kelima. Dan yang saya masukkan ini adonan yang berwarna hijau. Ini sebelum dituangkan diaduk-aduk rata terlebih dahulu ya. Masukkannya secara perlahan dan pastikan adonan sebelumnya udah set ya, baru dituangkan. Dikukus selama 30 menit dengan api kecil sampai matang. 1 jam lebih saya kukus kuenya dan kuenya udah matang. Kita buka tutup kukusannya, terlihat ya warna cakep banget, menarik. Dan langsung dikeluarkan dari kukusan, diamkan dulu dingin di suhu ruang, baru dilepaskan dari cetakan. Setelah didiamkan di suhu ruang, selama 3 jam adonannya sudah sedikit memadat dan ini udah bisa kita keluarkan ya teman-teman. Dan kita lihat sama-sama bagaimana hasil kue lapis tepung ketannya. Dan terlihat ya sangat cantik, perlapisannya rapi dan permukaan atasnya juga rapi ya karena kita menggunakan api kecil ketika mengukusnya. Pisau potong kuenya jangan lupa ya dialasi dengan plastik wrap ataupun dioles minyak sayur, tujuannya supaya ketika kita potong kuenya tidak menempel ya teman-teman. Nah, kalau udah dipotong, kuenya siap disajikan bersama keluarga tercinta. Hasil satu resep ini menghasilkan 30 slice potongan kue lapis tepung ketan yang enak. Rasanya jangan diragukan ya, enak banget, manisnya pas, gurih banget, aromanya juga wangi. Aroma coklatnya ini berasa banget dan kalau udah coba pasti bikin lagi. Resepnya sederhana dan rasanya enak banget. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.